Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, di zaman kita sekarang ini, umumnya ya, kaum muslimin tidak tahu membedakan mana ruqyah yang syar'iyah, mana ruqyah yang syirkiyah. Karena ruqyah itu ada dua macam, ada yang syar'iyah dan syirkiyah. Yang sesuai syariat, sesuai agama, dan yang tidak sesuai atau syirik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kasih tahu ya untuk mengenal mana ruqyah yang benar atau syar'iyah. Yang pertama, apabila ruqyahnya itu sesuai atau cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena ruqyah itu sendiri sunnah, ya, makanya dia harus sesuai dengan sunnah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang sakit, beliau selalu meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada yang sakit. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah terserang sihir yang dikirim oleh seorang penyihir Yahudi, ya. Dan Rasulullah diruqyahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini bukti bahwa ruqyah itu adalah sunnah. Maka harus sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak sesuai, bertentangan dengan sunnah Nabi, melanggar syariat, maka itu termasuk ruqyah yang syirkiyah, yang syirik, yang digunakan oleh para dukun, ya, atau penyihir. Kemudian yang kedua, ya, syarat yang kedua, mantranya jelas. Mantranya jelas, bacaannya jelas, qomat kamitnya jelas, dan bisa dipahami maknanya. Sementara yang digunakan oleh sang dukun atau penyihir, atau yang syirkiyah tadi, yang syirik, ruqyah yang syirik, ya, maka dia bacaannya tidak jelas. Kalau jelas, awalnya jelas, nanti qomat kamit tidak jelas lagi. Atau qomat kamitnya jelas, dengar, akan tetapi Anda tidak paham maknanya, kan tidak jelas. Atau bacaannya campur sari, kalimat pertama jelas, kalimat kedua tak apa, kita pun nggak paham. Itu jelas, itu nggak paham, campur-campur, ya. Nah, jadi ini termasuk, kalau ada seperti ini, ruqyah yang syirik, ya, ruqyah yang syirik, yaitu dukun atau uskun, ustadz dukun. Jadi yang benar mantranya jelas dan dapat dipahami. Nah, itu baru ruqyah yang syariah. Kemudian yang ketiga, kesembuhan itu letaknya di tangan Allah, bukan di tangan peruqyah. Ya, bukan tangan peruqyah. Peruqyah itu gak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa. Tidak bisa menghilangkan pengaruh sihir, tidak bisa. Tidak bisa ngusir jin. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun peruqyah itu sebagai sebab, ya, tapi sebab yang masih dibolehkan menurut syariat. Jadi tiga syarat tadi, ya, untuk menandai ruqyah itu syar'i atau tidak. Yang pertama, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu sudah benar. Yang kedua, mantranya jelas dan dapat dipahami, ya, bacanya jelas, baca Al-Quran. Kalau saya metodenya insya Allah baca Al-Quran, atau dia baca zikir-zikir Asmaul Husna yang dicontohkan Nabi, ya, atau doa-doa yang pernah dicontohkan Nabi. Pokoknya jelas bacanya, doanya pun jelas, ya. Kemudian yang ketiga, kesembuhan letaknya di tangan Allah, bukan di tangan peruqyah. Jadi kalau ada dukun-dukun mengaku bisa menyembuhkan, menjamin, nah ini sudah bertentangan, tidak sesuai, ya. Dan mantra tidak jelas, tidak bisa dipahami, nah ini juga tanda-tanda itu adalah
ruqyah yang syirkiyah, yang syirik. Jelas ya teman-teman ya? Saya ulangi, 3 syarat ruqyah syariah. Ya, 3 syarat ruqyah syariah. Pertama, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mantra-mantra atau baca-bacaannya dapat dipahami dengan jelas. Yang ketiga, kesembuhan di tangan Allah, bukan di tangan peruqyah. Nah, kalau 3 ini syarat terpenuhi, maka ruqyah itu syariah. Demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.